Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin bercerita tentang perjalanan saya Camino. Camino adalah istilah untuk menyebut perjalanan ziarah jalan kaki ratusan kilometer menuju ke makam Rasul Yakobus yang disemayamkan di Santiago de Compostela di Spanyol bagian barat daya. Camino itu tradisi yang sudah cukup lama, yaitu tradisi yang sudah berkembang sejak abad 19. Orang-orang merasa tergerak untuk berziarah ke makam Rasul besar, Rasul Yakobus yang dimakamkan di kota Santiago, di sebuah basilika katedral Santo Yakobus, yaitu Santiago de Compostela. Peziarahan ini sangat populer sejak abad 19. Hanya mungkin di tempat kita kurang begitu populer, karena jarang yang mengadakan ziarah Camino ini. Tetapi sekarang ini sudah mulai banyak. Ziarah Camino ini memang dikerjakan pertama-tama untuk menjadi silih. Jadi orang yang berziarah itu berjalan kaki untuk melakukan silih bagi dosa-dosanya, juga dosa-dosa orang lain yang dia intensikan. Saya mau menjalani ini untuk menjadi silih dosa orang tua saya misalnya, dosa teman saya, boleh. Dan itu yang menjadi motivasi ketika kita berjalan. Saya mengadakan perjalanan Camino yang pertama itu pada tahun 2018. Saya menempuh jalur English Way yang berangkat dari Ferrol menuju Santiago, kurang lebih berjarak 120 sampai 150 km. Kami berlima pada waktu itu, dan kami menempuh perjalanan Camino yang pertama itu bagi saya selama 5 hari. Ketika sampai di Santiago, kami mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh panitia khusus para peziarah Camino ini. Dan memang menakjubkan, banyak mukjizat terjadi. Bertemu banyak orang dari berbagai kota, negara, dan dalam perjalanan itu kita menjadi begitu cepat akrab. Kadang ketemu, berpisah lagi, ketemu lagi. Kalau sedang minum atau sekedar istirahat, ketemu dan ngobrol dengan mereka. Sesampai di Santiago, ribuan orang sampai di sana, dan kelihatan betapa sukacita. Bahkan ada satu rombongan yang sampai kemudian mulai menari dan menyanyi. Bahagia dan tentu penuh rasa syukur. Kita juga bisa merasakan dan ikut bergabung dengan penuh sukacita. Begitu banyak mukjizat terjadi di perjalanan, karena memang Camino itu mencerminkan hidup kita. Hidup kita itu seperti perjalanan, harus berjalan terus, jangan berhenti. Meskipun kadang-kadang ketika kita lelah, berhenti itu rasanya nyaman. Tapi kalau berhenti lalu tidak sampai, ketika kita masih bergerak, masih ada harapan. Itu yang menjadi mukjizat juga, bahwa gerakan perubahan adalah harapan. Kalau sama terus kita nggak ada harapan, mandek, macet. Tetapi ketika kita bergerak, di dalam gerak itu sendiri sudah ada harapan. Dan memang ketika kita bergerak akhirnya sampai. Meskipun gerakan kita itu pelan, lambat, nggak masalah. Cepat, tidak masalah juga. Karena hidup justru poinnya di perjalanan itu. Dan ketika dalam perjalanan kita bisa merayakannya, nanti ketika sampai, sukacita kita menjadi sempurna. Yang menarik adalah bahwa dalam perjalanan itu Tuhan selalu dirasakan menemani. Nah, perjalanan Camino yang pertama itu saya bukukan di dalam buku saya yang pertama, yang judulnya
Camino de Santiago. Perjalanan menemukan kasih Allah yang tak terbatas. Di sini terdapat keterangan Camino itu apa, tradisinya mulai tahun berapa, apa yang dilakukan di sana. Dan ada sharing dari beberapa teman yang menjalankan peziarahan Camino ini. Cukup lengkap keterangannya, jalur-jalurnya, dan juga apa yang harus dibawa, persiapannya bagaimana. Semua ada di sini. Kemudian karena kasih Tuhan dan rahmat Tuhan, tahun lalu, Oktober-November 2022, saya juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan perjalanan Camino yang kedua. Yang kali ini kami memilih Coastal Way, jalan menyusuri pantai, mulai dari kota Porto di Portugal, menyeberang ke Spanyol sampai di Santiago. Jaraknya yang kami tempuh kurang lebih 280 sampai 285 km. Kami menempuhnya dalam waktu 11 hari. Rombongan yang kali ini saya lebih banyak, ada 14 orang, 2 romo dan beberapa teman-teman saudara awam yang lain. Perjalanan yang menakjubkan, lebih panjang, lebih banyak tantangan. Karena dari hari pertama sampai hari ke-10 kami diserang badai. Jadi sepanjang jalan kena hujan terus, hujan yang deras, berangin. Tetapi sekali lagi itu rahmat Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, memberi perlindungan sehingga kita bisa sampai di Santiago de Compostela dengan sangat gembira, penuh sukacita, sehat, luar biasa. Dan itulah juga perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita tidak selalu mulus, tetapi bersama Tuhan justru kita bisa menemukan makna dari penderitaan yang kita alami. Bahkan yang negatif bisa menjadi positif. Rahmat besar yang saya terima adalah saya seperti dibebaskan dari reaksi-reaksi negatif atas apapun, atas cuaca, atas teman-teman yang kadang-kadang menjengkelkan, kata-kata yang sedang kadang-kadang menyakitkan. Tapi mujizat terjadi, saya seperti dibebaskan dari semuanya itu dan bisa menerima semuanya dan mengerti bahwa memang perjalanan ziarah ini penuh dengan mujizat Tuhan. Jelas bahwa Tuhan menyertai. Kalau tidak, kita tidak akan bertahan 10 hari kena hujan di perjalanan, lelah sampai pada tujuannya. Tetapi karena Tuhan menyertai, kita tetap sehat, tetap penuh sukacita. Dan sampai di Santiago de Compostela, kegembiraan meledak dalam sukacita yang sempurna. Nah, perjalanan yang kedua ini saya bukukan dalam buku yang kedua, Camino de Santiago Coastal Road, menyusuri pantai sepanjang Porto, Pontevedra sampai ke Santiago de Compostela. Dalam buku ini tidak lagi saya jelaskan tentang Camino itu apa, karena seperti mengulangi. Saya hanya menjelaskan perjalanan ini ditempuh dari mana, siapa saja yang ikut dalam Camino. Kemudian mujizat-mujizat terjadi yang saya sempat mengingat, saya tuliskan. Dan memang benar, dalam buku yang kedua ini saya lebih mengajak kita semua untuk ikut menjalani Camino itu. Karena itu tidak banyak kata dalam buku yang kedua ini. Lebih banyak pengantar, kemudian foto-foto. Saya mempunyai intensi, biarlah foto-foto itu sendiri yang berbicara. Dan biarlah para pembaca ikut berkamino dengan melihat, membayangkan, mengerti. Di situ akan kelihatan jalan yang ditempuh seperti apa, siapa saja yang ditemui di perjalanan. Ada juga kebun buah, ada juga ranch, binatang-binatang. Tuhan menyertai kita lewat semuanya itu, memberikan penghiburan sederhana ketika justru banyak sekali anjing-anjing lucu mengikuti kita dalam perjalanan. Seperti
menemani, dan kemudian ketika batas sudah harus dilepas, mereka melepaskan kita untuk terus berjalan, melanjutkan perjalanan Camino. Banyak hal menarik, melihat juga bunga-bunga yang jarang dilihat dan sungguh-sungguh menakjubkan. Salah satu kelebihan dari Camino ini adalah kita bisa menyusuri Portugal maupun Spanyol melalui jalan-jalan yang tidak biasa. Kebun-kebun, kebun anggur, dan juga pemandangan yang menakjubkan yang tidak biasa kita peroleh kalau kita hanya melalui jalan dengan menggunakan kendaraan, entah itu pesawat ataupun bus. Dan disitulah mujizatnya. Maka dalam buku yang kedua itu, para pembaca ikut berziarah sesuai dengan perjalanan imajinasinya masing-masing. Sangat menarik, karena kemudian yang dilihat adalah semua informasi melalui gambar, dan Anda mempunyai hak untuk menafsirkannya. Kabar baik bagi yang tidak suka banyak membaca, tidak suka banyak tulisan, Anda akan menyukai buku Camino saya yang kedua, karena sebagian besar adalah gambar, foto yang sangat bagus semua, indah-indah, dan juga ada kata-kata yang dipilih yang bisa membantu kita untuk memaknai perjalanan Camino Anda sendiri masing-masing. Maka dengan bundling membaca yang pertama dan kedua akan mendapatkan informasi yang cukup lengkap. Silahkan, ini merupakan kekayaan yang menurut saya tidak mudah ditemukan. Dan saya yakin Anda akan menyukai kedua buku ini. Kalau ingin mendapatkan buku ini, Anda bisa menghubungi saudara Elsa, karena saya tidak jualan buku. Tidak sempat sesederhana itu ngurusin jualan buku. Terima kasih, dan kebetulan ada saudara Elsa yang bersedia dengan kemampuannya memasarkan buku-buku saya. Maka kalau tertarik, silahkan menghubungi saudara Elsa di nomor telepon ini. Mudah-mudahan kelihatan. 0821 1361 8419. Akan segera dijawab, juga akan segera diselesaikan transaksinya. Saya yakin Anda akan mendapatkan pengalaman rohani, meskipun belum sempat berkamino. Lewat kedua buku ini Anda seperti bisa mengadakan perjalanan menuju ke makam Rasul besar Santo Yakobus itu. Mudah-mudahan perjalanan Camino Anda, terutama perjalanan Camino ke dalam batin, ditemani oleh Tuhan, sehingga bisa menemukan cinta Tuhan yang tanpa batas. Tuhan memberkati. Handle yourself with care, because you are loved.